Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon awardee, selamat datang di channel Awardee Menjawab. Kali ini kita akan membahas tentang strategi lolos seleksi wawancara beasiswa LPDP tahun 2023. Nah, adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pertama dan dengan siapan wawancara, kemudian mengenal interviewer, penilaian tes substansi, dan refleksi. Nah, di bagian pertama terkait dengan persiapan wawancara LPDP, kalian harus memahami panduan wawancara. Memahami panduan wawancara akan membuat kita lebih siap karena berkaitan dengan tata tertib, petunjuk, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara berlangsung. Informasi terkait panduan wawancara ini biasanya dikirimkan melalui akun pendaftaran atau email teman masing-masing sebelum hari H pelaksanaan seleksi substansi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang terpenting juga adalah kita harus memperhatikan hal-hal yang bersifat teknis. Ini mungkin terlihat sangat sederhana, tapi bisa saja sangat mempengaruhi ya teman-teman. Ya, yang pertama terkait dengan laptop atau PC dengan webcam yang berfungsi dengan baik. Kalau saya sendiri dari pengalaman saya, kemarin sempat menyediakan dua device, dua laptop. Jadi laptop saya sendiri, kemudian laptop teman saya. Karena saya takutnya pada saat proses menunggu jadwal wawancara, ternyata laptopnya misalnya tiba-tiba mati. Jadi saya mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan laptop cadangan. Kemudian yang kedua adalah jaringan internet yang stabil. Nah, ini juga perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian disarankan menggunakan earphone atau headset yang berfungsi dengan baik. Jadi biasanya kan teman-teman bertanya ketika kita memakai headset apakah uh, diperkenankan apa tidak. Nah, tentu saja boleh ya teman. Kemudian menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang versi terbaru. Dan yang kemudian yang terakhir juga yang tak kalah penting adalah bergabung pada Zoom Meeting 2 jam sebelum proses wawancara berlangsung. Kenapa kemudian kita diminta untuk menunggu? Karena bisa saja jadwal wawancara kita itu dimajukan oleh tim interviewer. Nah, setelah itu yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah CV dan esai. CV dan esai ini menjadi kunci utama dari seleksi substansi LPDP karena interviewer akan menggali ataupun mengeksplorasi apa-apa yang telah kita tuliskan atau jelaskan di dalam CV maupun esai kita. Kemudian kita harus konsisten untuk menyampaikan apa yang telah dituliskan dalam esai, kemudian tidak keluar dari topik dan be konsisten terhadap apa yang kita tulis ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman mulai dari sekarang sudah bisa membuat daftar pertanyaan dan melakukan simulasi wawancara. Membuat daftar pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat substansi. Jadi tidak semua juga jawaban dari pertanyaan dituliskan, tapi sebisa mungkin kita menuliskan jawaban-jawaban berdasarkan pertanyaan yang sering kali ditanyakan, baik itu berkaitan dengan rencana studi, rencana kontribusi, ataupun pengalaman kita di bidang studi sebelumnya. Nah, itu eh, ada banyak kok apa ya, daftar pertanyaan yang tersebar di mana-mana dan kalian bisa dapatkan juga melalui channel YouTube itu bisa dicatat dan dipersiapkan jawabannya. Nah, jawaban ini sebenarnya persiapan jawaban ini dan daftar pertanyaan ini tidak kemudian ya menjadi satu-satunya kunci dalam seleksi wawancara ya, tapi perlu dibarengi dengan simulasi wawancara. Karena ada dari teman-teman yang mungkin sudah daftar pertanyaannya sampai 100, jawabannya pun sudah dianggap dapat memenuhi substansi, tapi tidak melakukan simulasi wawancara. Kenapa simulasi wawancara ini penting, teman-teman? Karena ya kita bisa mengetahui dan orang yang menilai kita, misalnya yang mewawancarai kita ya, yang mock up dengan kita adalah Urdi yang sudah diterima sebelumnya, itu tahu bagaimana gaya bahasa, kemudian attitude kita menyampaikan, dan yang terpenting adalah substansi jawaban yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh interviewer. Nah, kemudian saat wawancara berlangsung, apa sih yang perlu diperhatikan?
Nah, yang pertama terkait dengan bahasa tubuh kita. Duduk tegak, pandangan ke depan, senyum, dan jangan lupa senyum dan menatap pewawancara. Kenapa ini kemudian penting? Ada yang bertanya begini, kira-kira pada saat proses seleksi wawancara secara online, kita baiknya menatap ke kamera atau menatap ke layar? Nah, ini teman-teman sangat tricky sebenarnya, tapi sepandai-pandainya kita untuk ya mengatur pandangan kita. Ketika interviewer bicara, maka kita harus memperhatikan kamera. Tapi ketika kita menjelaskan, kita boleh saja juga melihat kamera ataupun melihat layar. Ini ya sangat tricky sebenarnya tergantung dari kemampuan teman-teman untuk mengelola ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sapaan yang sopan dan berterima kasih saat menjawab beberapa pertanyaan tertentu. Misalnya di awal pertanyaannya kita misalnya terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Dan di beberapa pertanyaan lain, mungkin ketika pertanyaannya sedikit kepanjangan dari interviewer, itu bisa dimulai lagi dengan baik, terima kasih Ibu. Tapi tidak semua pertanyaan yang diajukan interviewer itu kita berterima kasih, karena ya mungkin ada beberapa karakteristik orang yang tidak terlalu menyukai kalau kebanyakan terima kasih. Begitupun sebaliknya. Kemudian di proses seleksi substansi, teman-teman jangan pernah berusaha untuk berbohong ya, kemudian buat atau melebih-lebihkan jawaban, karena sebenarnya seleksi substansi ini hanya ingin mengonfirmasi dan mengetahui eksplorasi jawaban yang kalian masukkan dalam esai. Jadi sebisa mungkin be konsisten dengan apa yang dituliskan, sampaikan secara jujur, baik itu pengalaman ataupun prestasi itu disampaikan apa adanya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga intonasi suara saat berbicara, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kerendahan. Salah satu pentingnya mock up interview atau latihan wawancara juga itu ya teman-teman, agar kita terbiasa untuk mengatur intonasi suara kita agar tidak terlihat monoton atau terlalu terlihat seperti. Dan yang terakhir, to the point, tidak usah banyak basa-basi, sampaikan jawaban dengan efektif dan berarti. Nah, selama saya yang menjadi mentor di beberapa kegiatan mentoring, ada yang bertanya begini, dia merasa bahwa dirinya gagal karena ya selalu memulai jawaban dengan flashback atau curhat di depan interviewer. Jadi malah substansi dari jawaban itu tidak tersampaikan karena di awal sudah ya menjelaskan hal-hal sensitif yang membuat mungkin dari calon awardee ini menjadi blank seperti itu. Nah, untuk ini adalah salah satu metode untuk menjawab pertanyaan, yaitu metode STAR. Teman-teman pasti sering tahu ya, ini terkait dengan situation, task, action, and result. Situation ini adalah menggambarkan situasi pada saat itu, misalnya pada tahun berapa dan kegiatan apa dan di mana, misalnya. Kemudian apa tujuannya, apa yang harus kamu lakukan pas ini, apa peranan kita di dalam kegiatan tersebut. Kemudian action, apa yang kita lakukan pada saat itu. Kemudian result, yaitu apa hasilnya. Nah, mungkin contoh sederhananya seperti ini. Ketika ditanya, misalnya saya ya, apa sih prestasi terbesar yang pernah kamu dapatkan? Pada saat itu saya menggunakan metode STAR. Pada saat saya S1 pernah diberikan amanah untuk ya menjadi ketua panitia pelaksanaan bakti sosial bersama LDL Alfia yang bekerja sama dengan zona medik se-Unhas. Jadi semua fakultas kesehatan di Unhas. Kemudian saya baru jelaskan pas tugas saya sebagai ketua panitia tentu mengontrol kemudian memastikan setiap job desk dan pembagian tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Action, actionnya apa? Apa yang kita lakukan? Jelaskan langkah spesifiknya. Misalnya saya yang melakukan koordinasi dengan divisi acara, melakukan koordinasi dengan sponsorship, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Nah, result ini juga yang tak kalah penting, yaitu apa hasil atau dampak yang diberikan dari tugas yang kita lakukan dalam kegiatan itu. Misalnya seperti ini.
dalam kegiatan tersebut, kami melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan secara gratis dan konsultasi gizi secara gratis kepada masyarakat yang ada di desa. Sehingga dapat dilihat dari kegiatan ini kami dapat melihat screening status kesehatan masyarakat yang ada di desa dan capaian-capaian yang lainnya yang perlu kita sampaikan kepada interviewer. Itu salah satu contoh untuk uh, pengalaman teman masing-masing bisa disesuaikan. Nah, yang tak kalah penting kita perlu untuk mengenal siapa sih yang akan mewawancara kita. Sebagaimana mungkin ketika mendaftar di perusahaan pasti ada HR atau HRD. Kita harus tahu dulu nih siapa yang akan mewawancara kita. Di bagian ini, di beberapa tahap terakhir seleksi wawancara LPDP itu ada 3 interviewer ya dari pengalaman teman-teman yang juga. Jadi bisa saja ada satu psikolog ini pasti ya, kemudian satu akademisi atau satu akademisi dua, dan boleh jadi mungkin ada satu psikolog, satu akademisi satu, dan pihak LPDP. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, saya melihat bahwa yang mewawancara pada saat itu ada 3, yaitu satu psikolog dan 2 akademisi. Nah, masing-masing dari uh, orang yang akan mewawancara ini, interview yang akan mewawancara ini memiliki pembagian masing-masing, di mana psikolog ini akan menggali atau mengeksplorasi dari profiling kita berdasarkan CV yang telah kita masukkan. Ini berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dan beberapa pertanyaan yang lain yang akan saya jelaskan setelah slide ini. Kemudian ada akademisi satu. Akademisi satu ini akan menggali pengalaman-pengalaman atau experiences kita di masa yang lalu, baik berkaitan dengan akademik kita atau pengabdian kita kepada masyarakat atau pengalaman kerja kita. Kemudian untuk akademisi dua sendiri akan banyak membahas tentang future plan atau contribution plan. Eh, adalah rencana kita di masa yang akan datang, kemudian rencana kontribusi kita di masa yang akan datang. Future plan ini berkaitan dengan rencana studi, rencana karir yang akan kita ambil, kemudian rencana kontribusi yang akan kita lakukan. Nah, kalau misalnya di antara ketiga ini, misalnya cuma ada satu akademisi, tidak ada akademisi juga, maka bisa diprediksi bahwa yang mewawancara kita adalah pihak dari LPDP. Kurang lebih sama dengan akademisi 2, pihak LPDP ini akan banyak menggali pertanyaan-pertanyaan seputar dengan rencana kontribusi kita di masa yang akan datang ketika ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, profiling ini sangat berkaitan dengan seperti yang saya tulis di Instagram ya, bahwa salah satu yang ingin dicari oleh LPDP adalah calon awardee yang memiliki kepribadian yang baik, atau kalau nggak mau bilang kepribadian yang menarik. Ya, nah ini bisa digali dari karakter dari calon awardee itu sendiri. Nah, dari profiling atau psikolog ini akan banyak menanyakan beberapa hal. Misalnya ada 4 ini. Sedikitnya saya mungkin mendeskripsikan dalam 4 poin ini ya. Yang pertama terkait dengan kekuatan atau mental dan resiliency, memahami kelebihan dan kekuatan, kemudian kekuatan kepercayaan diri dan pemecahan masalah. Misalnya di pertanyaan terkait dengan kekuatan mental dan resiliency, contohnya seperti ini: How can you rise from difficulties? Bagaimana kamu bisa bangkit? Bagaimana cara kamu bangkit dari misalnya keterpurukan atau hal-hal sulit dalam hidup kita? Kemudian yang kedua, jika kamu gagal seleksi beasiswa ini, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, apa titik terendah dalam hidupmu dan bagaimana kamu menghadapinya? Nah, di kekuatan mental dan resiliensi ini sebisa mungkin kita menyampaikan sesuatu based on our experience atau evidence based lah. Artinya kita sudah punya pengalaman untuk menghadapi hal-hal yang menunjukkan kita memiliki kekuatan mental yang baik. Contohnya seperti ini, misalnya gagal, saya pernah gagal dalam sebuah kompetisi misalnya, tapi karena kegagalan itu, karena saya hanya berfokus dan berambisi menjadi juara saja, tidak menikmati proses itu.
sehingga saya merasa bahwa saya tidak berhasil. Tapi bisa ditunjukkan bagaimana cara teman-teman bisa berdamai dengan itu mungkin secara jujur ya. Misalnya ketika gagal kompetisi itu saya merasa sedih beberapa hari, baru kemudian saya bisa uh, ya bangkit dari kesulitan itu ketika misalnya beberapa hari ke depan ketika berbicara dengan orang yang pernah gagal juga misalnya itu hal-hal seperti itu bisa disampaikan ke interviewer. Pasti teman-teman memiliki jawabannya masing-masing. Itu hanyalah salah satu contoh yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah memahami kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman ini bisa saja ya interviewer menanyakan bukan dari perspektif kita pribadi, tapi juga dari perspektif orang lain. Misalnya bagaimana kita memahami kalau orang lain itu menilai kita seperti apa sebenarnya. Misalnya, how do your friend or other people look into you? Kemudian bisa saja ya interviewer itu menanyakan kelemahan yang bersifat menarik untuk interviewer eksplorasi. Misalnya saya bilang pada saat itu saya memiliki kelemahan yang kurang sabaran. Di sisi lain, saya akan bergelut di bidang disabilitas yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, yang secara emosional bisa mempengaruhi kita, kita ketika berinteraksi dengan individu dengan disabilitas. Nah, interview pada saat itu menanyakan salah satu kelemahan kamu nih kurang sabaran. Sedangkan kamu akan banyak berinteraksi dengan disabilitas. Bagaimana kamu bisa menjelaskan ini kepada kami? Nah, saya sampaikan berdasarkan pengalaman bahwa kurang sabaran yang saya maksud di sini adalah saya selalu menuntut orang lain untuk mengerjakan sesuatu lebih cepat dari deadline yang ditentukan. Misalnya pengumpulan tugas dari job desk sebuah divisi itu harusnya tanggal 5. Saya biasanya kayak menuntut untuk uh, dari yang memiliki PJ tersebut itu bisa menyelesaikan di H-2 dari tanggal 5 itu misalnya tanggal 3. Nah, tapi untuk kegiatan berinteraksi dengan disabilitas, alhamdulillah karena sudah ada pengalaman, saya sampaikan ke interview bahwa untuk berkaitan dengan interaksi saya dengan disabilitas, alhamdulillah saya bisa mengontrol itu dengan bahasa yang saya sampaikan dengan interview tentunya. Kemudian kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini interview juga akan gali seberapa percaya diri kita, tapi sebisa mungkin kita tetap membumi dan tetap stay menunjukkan bahwa kita pribadi yang tidak terlalu uh, menunjukkan kita si paling-paling lah seperti itu. Jadi ya be yourself aja jujur pada diri sendiri. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. Saya lihat kamu dari daerah dan akan melanjutkan studi di kota metropolitan. Seberapa siap sih kamu? Nah, ini akan ya menggali kepercayaan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan sebuah negara atau daerah yang menjadi kampus tujuan kita dan akan tinggal di sana. Nah, sebisa mungkin selain teman-teman bisa menunjukkan pengalaman, misalnya saya dari daerah, dari kampung dan kuliah di Makassar yang juga metropolitan, sebisa mungkin kita juga tunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan daerah atau negara tujuan yang akan kita tuju. Misalnya berkaitan dengan aksesibilitas dari tempat tinggal, kemudian tempat tinggal ke kampus uh, teman-teman akan berkuliah. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah, apakah kamu pernah mengalami konflik dalam pekerjaan? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Kemudian jika kamu kuliah di luar kota atau luar negeri dan tiba-tiba mendengar kabar orang tua sakit keras, apakah kamu akan pulang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah yang sangat sederhana tapi perlu untuk kita persiapkan dari sekarang. Nah, ini beberapa contoh yang teman-teman dan tidak selalu real ditanyakan ke semua awardee. Tergantung bagaimana kita menuliskan CV kita pada saat profile di aplikasi pendaftaran.
Ya, kemudian selanjutnya akademisi satu. Nah, akademisi satu ini akan banyak menanyakan terkait dengan experience atau pengalaman yang berkaitan dengan kecakapan akademis dan kepekaan sosial kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Sorry. Nah, di experience ini akan banyak menanyakan berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan kontribusi keilmuan kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya seperti ini. Bisakah kamu jelaskan seberapa besar dampak dari penelitian skripsi kamu atau apa manfaatnya bagi lingkungan atau spesifik ke saya bagi penyandang disabilitas yang ada di daerahmu. Nah, itu bisa dijelaskan dengan metode STAR tadi juga ya. Selalu hadirkan nilai kontribusi, nilai pengabdian pada jawaban-jawaban yang akan kita sampaikan di poin ini ya teman-teman. Kemudian, apakah kamu pernah mengikuti magang yang dapat mengaplikasikan keilmuanmu? Nah, selain kamu misalnya menyebutkan saya pernah magang di institusi tertentu, selalu tekankan apa sih dampak yang ditimbulkan dari kegiatan magang itu terhadap perusahaan ataupun lingkungan perusahaan dan akan sangat baik ketika memiliki kaitan dengan kebermanfaat terhadap masyarakat yang lebih luas mungkin di sekitaran dari perusahaan itu misalnya atau institusi tempat kita magang misalnya di pemerintahan dan institusi apapun itu. Nah, selanjutnya selain itu interviewer satu juga beberapa kali akan menanyakan terkait dengan pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian selama kuliah. Nah, ini sangat relatif. Ketika teman-teman sudah memiliki pengalaman pekerjaan, akan banyak digali terkait dengan pekerjaan. Adapun yang masih fresh graduate akan ditanyakan pekerjaan ataupun aktivitas yang dilakukan kesehariannya selama sebelum proses interview ini berlangsung. Misalnya kalian lulus di bulan 1 ya dan akan interview di bulan November selama bulan 1 sampai bulan November ini kira-kira kamu ngapain aja. Nah, itu perlu disampaikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan kita, teman-teman. Pertanyaannya biasanya seperti apakah kamu sudah bekerja, di mana, dan apa posisimu, serta bagaimana perananmu di sana. Nah, di sini memang tidak disampaikan yang apa dampaknya, tapi sebisa mungkin teman-teman ya bisa membawa dampak yang kalian sampaikan di dalam proses interview ini. Kemudian yang kedua, ceritakan kegiatan sosial yang pernah kamu lakukan selama kuliah yang berkaitan dengan isu yang kamu angkat. Nah, selanjutnya teman-teman yang terakhir dari experience ini akan menggali tentang kedekatan kita dengan isu yang diangkat. Nah, kenapa ini penting? Kedekatan isu ini untuk menggali benang merah bahwa kita sudah punya pengalaman bergelut dengan masalah yang kita angkat. Contohnya seperti ini, saya dari S1 itu ambil promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Tapi S2 saya mau ambil kesehatan mental, komunitas, dan disabilitas. Saya ditanyakan apa sih motivasi untuk melanjutkan studi S2 di bidang kesehatan mental disabilitas. Nah, kebetulan waktu itu alhamdulillah saya beberapa pengalaman berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan bagi penyandang disabilitas. Nah, saya menjelaskan itu dan salah satu juga yang melatar belakang saya itu. Jadi untuk menggali kedekatan ini harus berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Jadi ketika ditanyakan motivasi, misalnya yang linear, misalnya ada yang ambil isu terkait dengan sampah di lingkungan pesisir, sebisa mungkin sampaikan ada pengalamannya di sana. Atau misalnya di bidang pariwisata, misalnya pernah menjadi tour guide ataupun misalnya yang ingin menjadi dosen itu punya pengalaman mengajar di bidang tertentu misalnya ya. Kemudian apakah kamu memiliki pengalaman pribadi terhadap isu yang kamu angkat? Nah, ini juga pengalaman ini sangat perlu untuk disampaikan ya teman-teman karena berkaitan dengan adanya kesulitan narasi antara pengalaman kita sebelumnya, rencana studi yang akan kita ambil, rencana karir dan rencana kontribusi yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir itu mengapa kamu mau meneliti atau berkecimpung di bidang tersebut. Nah, kenapa ini penting untuk menilai
Ini kan salah satu apa yang kita tuliskan di esai ya, teman-teman. Misalnya kita menuliskan berdasarkan angka disabilitas di Indonesia sekian-sekian, berdasarkan angka kesehatan mental di Indonesia sekian-sekian. Nah, jawaban dari esai inilah yang kemudian bisa kita sampaikan ke interviewer, mengapa kita mau meneliti atau menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kenapa kemudian saya selalu sampaikan bahwa esai ini menjadi salah satu penentu di tahap interview, karena untuk siap pada tahap interview adalah kita mampu memahami esai itu dan menuliskan esai yang baik sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, semoga terjawab ya teman-teman untuk experience ini. Nah, selanjutnya akademisi 2 atau pihak LPDP. Nah, ini akan banyak menanyakan terkait dengan rencana kontribusi atau rencana karir yang akan kita ambil di masa yang akan datang, serta rencana studi yang akan kita ambil. Nah, yang pertama adalah kekuatan rencana studi. Kekuatan rencana studi ini berkaitan dengan rencana studi yang akan kita ambil. Misalnya, mengapa memilih prodi atau universitas tersebut. Kemudian, coba jelaskan rencana studimu. Sudah sejauh mana persiapanmu melanjutkan studi? Apa judul tesis atau disertasi Anda? Masalah apa yang akan Anda teliti dan apa urgensinya serta manfaatnya ini diteliti. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini ya teman-teman. Eh, Coba jelaskan rencana studimu. Nah, rencana studi ini biasanya berkaitan dengan berapa jumlah SKS yang akan kita ambil, kemudian rencana tesis yang akan kita ambil, dan sejauh mana persiapan kita untuk melangsungkan studi di kampus tujuan kita. Baik non-LOE maupun LOE, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki rencana studi yang jelas. Kalau misalnya yang sudah memiliki LOE, fokus pada kampus tujuan yang ada di LOE tersebut, sedangkan yang non-LOE bisa dijelaskan kampus tujuan utama dan bisa mention secara singkat dua kampus tujuannya yang lain. Tapi beberapa URDI yang lolos dengan non-LOE juga hanya menjelaskan satu kampus tujuan saja. Kemudian kekuatan rencana pengabdian. Nah, kekuatan rencana pengabdian ini sangat penting berkaitan dengan besarnya atau seberapa urgent masalah yang kalian angkat untuk diselesaikan berdasarkan dengan rencana pengabdian yang akan kamu ambil. Karena yang terpenting dalam LPDP adalah ketika kamu dibutuhkan dan menjawab kebutuhan itu. Artinya permasalahan yang kalian angkat memang betul-betul untuk bisa diselesaikan, dan LPDP butuh kamu untuk menyelesaikan itu. Misalnya, do you think your area of study can benefit to people or it exclusive to corporation or government institution? Nah, ini juga pertanyaannya bisa seperti ini. Apakah apakah dari keilmuan atau rencana studi yang akan kita ambil itu memiliki manfaat kepada orang lain atau hanya eksklusif terhadap perusahaan atau pemerintah gitu. Jadi ya sangat penting ya, apalagi teman-teman yang bekerja mungkin di company atau perusahaan itu, ya bisa juga menjelaskan bagaimana company itu dapat berdampak terhadap masyarakat atau Indonesia generally. Nah, kalau untuk government apa yang dampaknya buat masyarakat. Nah, kemudian bisa ceritakan seberapa urgent masalah yang akan kamu selesaikan pasca studi. Kemudian kontribusi apa yang akan kamu berikan kepada daerahmu dan untuk Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola pikir strategis. Pola pikir strategis ini berkaitan juga dengan rencana karir kita ya teman-teman, serta rencana pengabdian yang akan kita ambil. Nah, misalnya setelah menyelesaikan studi, kamu mau bekerja di mana? Apakah institusi tersebut membutuhkan SDM sesuai dengan kualifikasimu? Kalau misalnya yang sudah kerja biasanya yang cross major ya, kenapa kamu mau ambil jurusan yang berbeda dari sebelumnya? Nah, ini bisa dijelaskan berkaitan dengan masalah yang kamu lihat di dalam perusahaan itu, atau masalah yang kamu lihat dari institusi pemerintahan tempat kamu bekerja, ataupun yang tetap linear untuk majornya bisa dijelaskan kenapa kamu penting untuk mengupgrade keilmuan kamu di bidang tertentu S2 maupun S3, dan ketika kamu pulang kenapa kualifikasi itu penting untuk diterapkan.
Nah, kemudian kenapa kamu memilih berkarir di institusi tersebut? Ini untuk teman-teman yang akan baru berkarir ya, misalnya menjadi dosen atau praktisi. Misalnya saya, kenapa saya memilih bekerja di dinas kesehatan misalnya, kenapa mau menjadi dosen di universitas ini atau universitas di daerah ini. Itu bisa, ini pasti ada di esai teman-teman semua kan jawabannya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih Anda melihat diri Anda untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini bisa dijabarkan berdasarkan dengan rencana kontribusi yang akan kita lakukan. Biasanya kan ada teman-teman yang menuliskan rencana kontribusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah apa ya, sharing yang sangat singkat dan sederhana dari saya soal strategi wawancara LPDP. Selebihnya teman-teman bisa mencari banyak sekali banyak sekali media ya untuk belajar baik YouTube maupun Instagram dan UOD-UOD lain juga ya sangat banyak memberikan ya pengalaman-pengalaman bercerita pengalaman tentang seleksi substansi LPDP. Terakhir teman-teman adalah refleksi sebuah tulisan yang saya dapatkan dari Instagram Kak Greget Kalabuana. Beliau menyampaikan begini. Berdasarkan pengalaman setahun yang lalu dan sharing dengan awardee lainnya, 3 hal yang harus ada dalam seorang calon awardee LPDP adalah kecakapan akademis dan non-akademis, kepekaan sosial, dan kepribadian yang baik. Kalau nggak mau sebut kepribadian yang menarik. Ketiganya mencerminkan dirimu sebagai individu, bagian dari masyarakat dan makhluknya. Bagaimana kita menampilkan ketiganya, itu yang jadi penentunya. Setuju atau tidak, lolos bukan berarti karena kita yang terbaik atau lebih baik daripada yang lain. Lah terus simple, karena dibutuhkan dan menjawab kebutuhan. Di titik ini, menjawab apa yang diminta jauh lebih penting ketimbang sekedar menunjukkan seolah-olah si yang paling-paling. Do what required. Sometimes being perfect is not necessary. Inilah yang disebut dengan kebermaknaan. Kebahagiaan. Sesuatu yang lebih besar dari kebahagiaan. Kebahagiaan bersifat menerima atau take, berbeda dari kebermaknaan yang lebih kental dengan give atau memberi. Semoga teman-teman yang menonton sharing kita malam hari ini bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi the next award di LPDP tahun 2023. Terima kasih teman-teman sudah menonton uh, sudah menonton sharing saya pada malam hari ini. Terakhir, ketika kita berpikir itu gagal, maka akan gagal. Ketika kita berpikir itu berhasil, maka akan berhasil. Semua tentang mindset. Tetap semangat. Terakhir, if you want to contact me, uh, feel free for DM me in Instagram @mhagung_s, dan saya juga sementara mengembangkan channel Awardi Menjawab. Itu bisa dilihat di profil Instagram saya dan website, kemudian email saya. Terima kasih. Selamat malam calon Awardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.